Saat ini bumi semakin panas, banjir di mana-mana, longsor juga di banyak tempat. Alam mengalami kerusakan yang dahsyat. Dan saatnya kita membangun kesadaran baru. Kesadaran baru itu bernama ekoteologis. Apa itu ekoteologis? Keimanan kita bukan hanya didasari oleh ibadah-ibadah ritual, tapi keimanan kita juga didukung untuk menyelamatkan bumi, memakmurkan bumi. Karena kita lahir di muka bumi ini, ditugaskan sebagai khalifah, penjaga bumi, memakmurkan bumi. Maka saya mengajak Anda, yuk kita memiliki atau kita tingkatkan kesadaran ekoteologis di dalam kehidupan kita. Karena itu ternyata berpengaruh juga bagi kesuksesan kita di masa depan. Ingin tahu lebih jelas? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Anzaini. Sahabat sukses mulia, selama ini kita mengira kesuksesan itu soal karir, harta, jabatan, popularitas, dan pencapaian pribadi lainnya. Tapi jarang kita bertanya, apakah mungkin kesuksesan lahir dari cara kita memperlakukan bumi? Hari ini saya ingin mengajak Anda melihat sesuatu yang jarang dibicarakan, bahwa kesadaran ekoteologis, yaitu kesadaran iman yang dikaitkan dengan perlakuan kita terhadap alam, ternyata bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menguatkan karakter kita, menenangkan jiwa kita, dan bahkan membantu seseorang menjadi lebih sukses. Jadi mulai sekarang, apabila hidup Anda, hidup saya ingin semakin sukses mulia, naik kelas, lebih sehat mental, dan hidup kita juga lebih berkualitas, ada satu hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menjadi perhatian kita, yaitu ekoteologis. Yes, ekoteologis. Apa itu? Ekoteologi itu mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah, pengelola bumi. Artinya kita dilatih sejak awal untuk bertanggung jawab, untuk menjadi leader yang mampu memakmurkan bumi. Orang yang sadar ekoteologis akan terbiasa disiplin dalam penggunaan sumber daya, hati-hati dalam mengambil keputusan, tidak serampangan dalam bertindak, dan selalu berpikir jangka panjang. Bukankah yang saya sebutkan tadi adalah kualitas inti dari seorang yang sukses? Nah, Anda ikut training mungkin Anda juga membaca buku atau jurnal tentang orang-orang yang sukses. Saya yakin di dalamnya pasti ada pembahasan tentang tanggung jawab, disiplin, ya, kesadaran dampak, dan kemampuan berpikir jangka panjang. Nah, itu semua ada di dalam diri seseorang yang memiliki kesadaran ekoteologis. Maka saya punya quote untuk hal ini. Apa itu quote-nya? Orang yang merawat alam sesungguhnya sedang melatih dirinya untuk merawat hidup. Kalau bahasa anak mudanya, alam saja dirawat, apalagi kamu. Coba renungkan. Bukankah orang yang merawat alam itu belajar sabar ketika menanam? Bukankah orang yang merawat alam belajar konsisten ketika dia merawat? Dan bukankah orang yang merawat alam belajar tawakal ketika menunggu hasil? Karena hasilnya tidak pasti, maka dia belajar tawakal. Dan inilah karakter yang juga dibutuhkan dalam membangun karir, bisnis, dan karya besar. Jadi, alam adalah guru yang tidak pernah berhenti mengajar. Dari matahari kita belajar konsistensi. Terbit setiap pagi dari timur. Konsisten gak pernah ia terbit dari utara, dari selatan, atau barat. Dan bahkan ketika ia tidak konsisten, tiba-tiba terbit dari barat, itulah saat terjadinya kiamat. Dari pohon kita belajar memberi tanpa pamrih. Ia memberi oksigen, memberi buah
buahan, bahkan ketika ditebang pohonnya bisa menjadi jembatan, rumah, dan lain sebagainya. Dari sungai kita juga belajar mengalir dan beradaptasi. Ia terus bergerak mengairi sawah, membawa kapal sebagai jalan transportasi, tentu kalau sungainya besar ya, dan kemudian memperlancar urusan banyak orang. Maka saya semakin yakin bahwa kesadaran ekoteologis membuat seseorang lebih reflektif, lebih tenang, lebih terhubung dengan makna hidup, dan hal ini didukung oleh berbagai penelitian. Saya tadi lihat di Scopus ya, pagi tadi. Jadi bagi Anda yang belum tahu Scopus ya, Scopus itu adalah media yang memuat jurnal-jurnal internasional ya dari hasil penelitian para akademisi. Tadi pagi saya lihat ternyata sudah ada 353 jurnal yang membahas tentang ekoteologis yang intinya menunjukkan bahwa orang yang dekat dengan alam cenderung lebih fokus, lebih kreatif, lebih tahan stres. Artinya menjaga hubungan spiritual dengan alam juga meningkatkan kualitas mental dan emosional seseorang. Dan itu menjadi modal utama untuk meraih kesuksesan jangka panjang. Dan mungkin juga Anda perlu mengetahui, banyak orang-orang gagal bukan karena kurang pintar, tapi karena hidupnya tidak seimbang. Maka muncullah konsep dulu ya, work-life balance. Ya. Dan ekoteologi itu mengajarkan keseimbangan. Dalam bahasa agama itu mizan, tidak berlebihan, tidak rakus, tidak merusak. Dan orang dengan kesadaran ini tidak mudah terjebak gaya hidup konsumtif. Ia lebih bijak mengelola uang, lebih sehat secara fisik dan mental, dan hidup sederhana tapi punya meaning yang dalam. Itulah fondasi kesuksesan yang berkelanjutan. Maka kita lihat banyak tokoh besar dunia memilih hidup dekat dengan alam. Karena di sanalah mereka menemukan kejernihan berpikir. Jadi kesadaran ekoteologis juga terbukti membantu seseorang. Apa itu? Yang pertama, mengelola energi hidup. Yang kedua, menjaga kesehatan. Yang ketiga, menghindari kelelahan mental. Dan ketiga hal tersebut membuat ia bisa berkarya lebih lama dan lebih berkualitas. Kesuksesan bukan hanya soal banyaknya harta, tapi tentang keberkahan. Orang yang merusak alam mungkin cepat kaya, tapi sering kehilangan ketenangan. Orang yang menjaga alam mungkin melangkah lebih pelan, tapi hidupnya lebih stabil dan bermakna. Ekoteologi menanamkan prinsip amanah. Dan amanah adalah magnet kepercayaan. Tentu Anda tahu kan, dalam dunia kerja, dalam dunia bisnis, orang yang dipercaya akan selalu dicari. Ia dikejar-kejar rezeki. Jangan lupa juga, ternyata kesadaran ekoteologis juga membuka peluang ekonomi baru. Apa misalnya? Pertanian berkelanjutan, bisnis ramah lingkungan, wisata alam, energi terbarukan, dan masih banyak lagi. Semua ini adalah ladang rezeki di masa depan. Oleh karena itu, orang yang sejak awal sadar ekoteologis akan lebih siap memasuki era ekonomi hijau. Atau kalau para intelektual itu menyebutnya green economy. Luar biasa kan pentingnya kesadaran ekoteologis? Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Mau sukses seperti apa kita? Sukses yang cepat tapi merusak? Atau sukses yang bertumbuh sambil menumbuhkan? Kesadaran ekoteologis mengajarkan bahwa sukses sejati adalah ketika hidup kita membawa manfaat, bukan meninggalkan luka, bukan meninggalkan kerusakan. Mulailah dari diri sendiri, hidup lebih sadar, hidup lebih hemat, ya sederhana, keluar dari kamar mandi, listriknya dimatikan, jangan biarkan nyala. Kita lebih peduli dengan alam, buang sampah jangan sembarangan. Lebih bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan karena kita diberi kesempatan untuk menjaga alam. Karena setiap kali kita menjaga bumi, kita sedang membentuk karakter sukses dalam diri kita. Dan setiap kali kita merawat alam, sebenarnya kita sedang menyiapkan
masa depan kita sendiri. Kesadaran ekoteologis bukan hanya menyelamatkan bumi, tapi juga membesarkan jiwa, menguatkan karakter, dan mengantarkan manusia pada kesuksesan yang utuh, sukses yang cerdas, sukses yang beradab, dan sukses yang bermakna. Jadi, ekoteologis menjadikan kita seorang yang 3-in-1, beragama, ya, berdaya, dan berdampak. Asik kan punya kesadaran teologis? Dan perlu Anda tahu, kesadaran ekoteologis inilah yang mendorong saya melahirkan Kampung Ekopreneur. Sebuah kawasan yang di dalamnya ada kegiatan spiritual, kesehatan, mental, pendidikan, ekonomi, dan pemberdayaan. Mohon doakan. Saat ini pembangunannya sedang berjalan di Louis Sadeng, Bogor. Dan saya juga berharap kesadaran ekoteologis mendorong Anda melahirkan karya yang memberi dampak bagi dunia. Siap? Apa kira-kira karya yang mau Anda lahirkan untuk semesta? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.